Oke, kita mulai dulu ya Nailah ya. Udah jam 11.06. Kita buka dulu pertemuan kali ini dengan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kan pertemuan perdana ya. Tadi kita udah kenalan. Terus kita langsung masuk ke materi aja ya. Oke. Oke, ya. Tadi maksudnya mau share di grup sendiri tuh gimana maksudnya? Anak kan ada grup kelas 8 sendiri gitu. Oh, sebenarnya kan yang lain udah pada baca ya di grup kelas ya. Ya Aisyah, kita langsung belajar aja ya. Karena udah jam segini ya. Oke. Ustazah share screen. Di sini PDF-nya ada kelihatan nggak? Masih belum kelihatan. Masih loading. Yang terlambat masuk. Tolong diperhatikan ya ini ya. Bentar. Udah kelihatan belum yang Ustazah share screen-nya? Udah kelihatan ya? Di sini keterangan Sudah. Can now see the screen. Oke. Kita seperti yang sudah disampaikan, kita pakai buku PKBM. Ya, untuk yang modul di semester awal ini, kita pakai modul ke-6. Nanti insya Allah Ustazah attach juga ke Google Classroom ya, untuk tugas dan lainnya. Kita masuk ke bab 1 ya. Ini kalau judul bukunya sih Holiday Mode On. Mode On maksudnya holiday kan liburan ya, berarti maksudnya ngebahas tentang liburan. Modul 6, sebentar. Ya. Sudah kelihatan ya? Yang belum kelihatan tolong bilang kalau ada yang belum kelihatan. Kita masuk ke unit 1, ini Let's Go to the Beach judulnya. Let's Go to the Beach. Beach artinya pantai ya, Let's Go to the Beach. Ini kalimat ajakan untuk ngajak seseorang, orang lain ya, bukan diri sendiri, orang lain untuk ngajak ke pantai. Ayo kita pergi ke pantai, gitu kurang lebih artinya ya. Terus apa yang mau kita bahas kurang lebih di sini? Comprehending the responses of, nanti ya kita diharapkan bisa memahami jawaban-jawaban dari giving instructions ya. Giving instructions itu termasuk ke expressions kalau di kurikulum SMP ya. Memberikan perintah. Giving instructions itu memberikan perintah. Asking berarti bertanya, gimana cara bertanya, expressionsnya apa aja. Prohibiting artinya melarang. Oke, melarang. Nanti ada kata-kata tertentu yang dipakai yang bisa diaplikasikan di sini, yang mewakili ketiga poin ini. Oke, practice to instruct responses. Ini juga nanti di sini. Terus apa yang mau dibangun dari sini? Character building-nya, gitu ya. Politeness artinya kesopanan, gitu. Dari mempelajari 3 poin tadi, diharapkan nanti Pantuna bisa menerapkan poin tentang kesopanan, gitu. Ketika bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, seperti apa, gitu ya. Confidence itu kepercayaan diri. Berbicara dengan kepercayaan diri ya, confidence. Terus collaboration itu berarti berkolaborasi, bekerja sama ya. Communicative berarti diharapkan juga ada interaksi yang komunikatif gitulah ya. Oke. Kelihatan semua ya screen-nya ya. Ya. Kita lihat bagian pertama nih. Learning activities, kegiatan belajarannya yang pertama, giving instruction and the response. Gimana sih cara ngasih instruksi atau perintah ya, instruksi atau perintah, dan bagaimana cara meresponnya gitu. Misalnya Ustazah bertanya nih, have you ever heard instructions? Gitu. Apakah kalian pernah mendengar tentang apa itu perintah? Kalau di bahasa Arab pasti ada juga ya. Itu misalnya pakai fi'il amr misalnya gitu ya. Contoh, itu sigohnya seperti itu. Kalau di sini kan mungkin di bahasa Inggris beda lagi. Di bahasa Inggris namanya imperatif. Kalimat perintah itu namanya imperatif. Ya. Kita lihat ke sini ilustrasinya yang pertama ada in the beach
atau at the beach ya sebenarnya ya. At the beach. Oke, nggak masalah. Nanti ini pembahasan yang berbeda tentang preposisi. Gitu. At the beach itu di pantai. Ya. Ada apa nih? Ada 2 orang nih. Jadi lagi main-main pasir, bikin sana pasir segala macam di pantai antara Lia dan Robbie. Percakapannya gimana? Robbie take me the bucket. Maksudnya ini berarti minta ambilin nih. Oke, ini expressionnya pakai take me the bucket. Ini mungkin yang lebih lazim tuh ada pass me the bucket. Ini juga sama. Pass itu artinya gini, kalau misalnya ustazah di sini, terus di dekat ustazah ada orang lain, ya, dan dia lebih dekat ke benda yang pengen ustazah minta, gitu ya. Pass me the salt please, misalnya. Tolong ambilin garam. Garam itu nggak dekat sama ustazah, tapi lebih dekat ke orang yang ustazah mintain tolong. Jadi pass me the bucket. Atau di sini take me the bucket. Artinya si Lia ini berada di tempat yang mungkin sedikit lebih jauh dari embernya gitu. Dia nggak nyampe kalau mau ngambil sendiri. Akhirnya ketolong sama Robbie. Robbie ambilin dong embernya gitu ya. Robbie take me the bucket atau pass me the bucket please gitu ya. Robbie bilang here you are. Ini dia embernya gitu ya. Atau ini gitu ya. Here you are tuh artinya gitu aja. Ini gitu ya. Ini barangnya gitu ya. Tanpa harus disebutkan here's the bucket, nggak perlu begitu panjang-panjang ya. Lia bilang thanks Robbie kenapa dia bilang thanks ya? Karena Robbie sudah memberikan bantuan ke dia gitu ya. Tadi yang memberikan instruksi siapa? Robbie. Apa Lia ya? Lia sudah memberikan instruksi ke Robbie untuk mengambilkan ember gitu. Terus Robbie bilang, "Oh, ini embernya." Ya, berarti kan udah memberikan atau memberikan bantuan ya, ngambilin ember. Jadi dia bilang terima kasih. Terus jawabannya ya replying to thanks berarti ya you're welcome. Yang paling umum nih you're welcome. Bisa yang lain juga. Oke, itu contohnya yang pertama, percakapan pertama. Yang kedua, in the cafeteria ini kantin. Ya, in the cafeteria near the beach. Di bahasa Inggris bukan cafetaria kayak di bahasa Indonesia, cafeta, tapi kalau di bahasa Inggris cafeteria pakai e. Oh, sebentar nih kok enggak. Ya, cafeteria itu kantin. In the cafeteria near the beach. Nah, ada di kantin di dekat pantai itu ada percakapan lain antara 2 orang, antara Doni dan Lucy ya. Lucy, sit down please. Ini juga salah satu contoh giving instruction nih, memberikan perintah ya. Tadi take me the bucket, yang sekarang sit down please, ini perintah imperatif. Duduklah gitu ya. Doni bilang Lucy duduklah, duduk dong kalau kita mungkin ya. Lucy bilang no thanks, enggak deh, makasih gitu ya. I just want to take away a cup of iced tea. Saya cuma pengen, berarti dia mungkin beli sesuatu di situ, dan dia nggak pengen dine in, nggak pengen makan di tempat atau minum di tempat, dia pengen take away, pengen dibawa pulang. Ya, I just want to take away artinya pesen dibungkus bawa pulang. Take away a cup of iced tea. Saya cuma pengen pesen untuk dibawa pulang secangkir lah. Cup itu kan cangkir ya, segelas. Kalau kita cup sekarang untuk yang drinks, minuman-minuman yang icy yang kayak gitu-gitu, udah tahu ya bentuknya cupnya yang agak tinggi itu dari plastik. Es teh gitu ya, iced tea. Doni bilang, oh oke, see you. Oh ya udah deh kalau gitu, see you sampai jumpa. See you sampai jumpa ini lift taking ya. Lucy bilang see you, sama ya. Oh ya sampai jumpa lagi. Ya, oh ya sama-sama gitu ya. Seperti itu untuk 2 contoh percakapan yang menggambarkan giving instruction sama yang lainnya ya. Giving instruction, asking dan asking ya, meminta. Sekarang kita coba jawab ini nih. Ya, read and learn. Now answer the questions based on the conversations below. Sekarang ini bagian dari reading comprehension alias pemahaman bacaan. Coba jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan percakapan yang udah kita baca tadi. Who are in the conversation? Siapa aja yang ada di conversation di situ? Di percakapan yang kita baca tadi. Conversation 1 and 2. Iya. Dibuka aja ya. Suara. Dibuka aja mikrofonnya. Saya harapkan supaya bisa aktif ya di kelas ya. Who are in the conversation? Ada siapa? Anyone? Lia dan Robbie. Oke, Lia and Robbie. Good. Siapa nih yang jawab? Soalnya dikecilin di inset jadi nggak kelihatan sih wajahnya siapa.
atau who's speaking? Nggak kelihatan di mikrofonnya. Naila ya? Atau siapa nih tadi? Sebentar. Iya, Us. Oh ya. Sebentar. Nomor 2, where are they? Yang kalau bisa yang jawab yang lain nih. Jangan Naila lagi ya. Where are they? Gimana? Mereka ada di mana tuh kira-kira? Di pantai, di beach. Di pantai. Berarti at the beach ya. They are. Kalau mau jawab pakai kalimat yang panjang ya lengkap. They are at the beach. Oke, mereka sudah di pantai. Kalau mau dipendekin versi yang ringkas juga bisa. Nggak usah pakai they are, langsung at the beach. Itu juga udah cukup ya. Tapi kalau untuk versi pembelajaran, nggak apa-apa ditulis lengkap sesuai dengan kalimat pertanyaannya ya. Nomor 3, what are they doing? Ini selain Naila ada siapa lagi nih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Number 3, what are they doing? Ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa nih kira-kira? Nggak ada di sini, nggak ada kalimat ya. Ditebak aja coba. Atau bahasa Indonesianya dulu mungkin kalau nggak tahu. Ada banyak loh ini selain Naila. Tunggu bentar. Main pasir. Aisyah, sebentar. Aisyah sama si Aisyah ada 2. Istana pasir. Oke. Anyone knows what is membuat istana pasir in English? Apa itu? Ada yang tahu nggak? Apa ya bahasa Inggrisnya kira-kira ya membuat istana pasir? Gini aja yang gampang. Making sand castles. Oke. Ini nggak pakai they are-nya ya, lupa. They're making sand castles at the beach gitu ya. Atau making sand castles aja at the beach. At the beach-nya nggak usah juga nggak apa-apa. Udah jelas tempatnya di situ. Oke, good. Terus number 4. Who asked to get the bucket? Siapa nih yang minta diambilin ember tadi? Lia. Oke, Lia. Good. Number 5. Did the partner do the instruction? Apakah rekannya, maksudnya yang diminta itu, teman yang diminta itu melakukan instruksi yang diminta, yang diberikan? Ya enggak? Yes. Yes. Yes apa nih jawabannya? Kalau pertanyaannya pakai did. Yes. The partner. Tunggu sebentar. Di sini partnernya Lia itu siapa nih? Tadi Lia yang minta, Lia asked to get the bucket. Ya kan Lia kan number 4 jawabannya. Sekarang nomor 5. Lia minta tolong sama Robi. Nah Robi ini menggantikan the partner ini maksudnya. Ini pronoun untuk menggantikan Robi the partner. Berarti Robi ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 1 orang ya? Robi? 1. Oke. Berarti kalau kita mau pakai kata ganti yang tepat untuk Robi, situ di bahasa Inggris berarti siapa? Kan subjek ada 7 di bahasa Inggris ya. I, you, we, they, he, she, sama it. Gak mungkin it dong, karena it ini untuk benda, ya kan? Tanaman, binatang, benda itu pakai it. Kalau Robi masuk yang mana nih? Biar kita bisa gantiin. He, oke. Berarti yes, he. Kebetulan kata kerja bantunya pakai did di sini. Berarti jawabannya yes, he did. Betul, seperti itu. Excellent. Kalau jawabannya no gimana? No, he didn't. Kita tambahkan not aja di belakang untuk menandai kalimat negatif. Begitu. Seperti itu ya untuk conversation 1. Ke conversation 2. Who are in the conversation? Siapa nih? Who are in the conversation? Bentar. Ada siapa aja tuh di situ di percakapan kedua. Berarti yang ini ya, ini conversation 1, ini conversation 2. Who are in the conversation? Siapa nih? Doni and yeah, I heard this very far sound dari sini. Siapa tuh ya suaranya? Doni sama Lucy. Yang suaranya kecil banget tadi siapa nih? Naila kan suaranya yang dekat ya. Oh, Asifa.
Asifah. Asifah kayak minta maaf aja, Asifah. Asifah kan artinya minta maaf. Oke. Oke, Asifah, who are in the conversation? Doni and Lucy. Nomor 7, where are they? Oke, kelihatan nggak itu where are they di mana? Tulisannya kelihatan nggak? Kecil banget ya? Ntar ya di zoom out dulu. Zoom in dulu. Bentar. Tuh, nih scroll down dulu sebentar. Nih, mereka ada di mana? Nih tempatnya. Apa tuh bacanya? Surf bar. Kalau di pantai ada, di sini istilahnya pakai surf bar ya. Berarti kayak tempat nongkrong gitu. Kecil di pantai yang jualnya minuman-minuman gitu. Surf. Ya karena mungkin situ banyak surfers di situ ya. Banyak orang-orang mau surfing. Oke, surf bar. Berarti itu nama lokasi yang ditanyakan di pertanyaan tadi. Nomor 2. Gimana jawabannya? Where are they? They are. Singkat ya. They are at the surf bar. Gitu jawabannya ya. Oke. Number 8 please. What does Doni ask Lucy to do? Doni minta apa sama Lucy? Maksudnya dia memberikan instruksi apa sama Lucy? Lucy harus apa? Gitu. Apa yang harus Lucy lakukan yang diminta sama Doni? Gitu. Apa tuh? Situ lihat. Nomor 8. Jawabannya gimana? Kan di sini ada tuh ya. Kalau mau jawaban panjang, berarti Doni kita ganti jadi he, biar singkat ya. Kasih pronoun aja. He asked. Asked tadi kan meminta ya, sama nih. Pakai kata kerja yang sama di sini. He asked. Atau karena di sini pakai present tense, bentar. Gak usah pakai simple. He asks her. He asks her to sit down. Seperti itu cara menjawabnya ya. Kan di sini jelas. Doni bilang, Lucy sit down please. Gitu. Berarti kalau pertanyaannya what does Doni ask Lucy to do? Apa yang diminta Doni supaya Lucy lakukan itu? Untuk Lucy lakukan. He asked. He menggantikan Doni. Lucy diganti jadi her. Untuk objeknya. Jadi maf'ul istilahnya gitu ya. He asked her to sit down. Untuk duduk. Gitu. Oke, sebegitu ya caranya ya. Oh iya lupa nanti ini tolong dicatat. Yang ini yang reading comprehension questions dari conversation 1-2 ya. Oke. Yang ini ya nanti ya sebentar lagi setelah ini. Number 9, does Lucy agree? Apakah Lucy setuju? Maksudnya setuju apa? Ini kaitannya masih dengan nomor 8 sebelumnya ya. Does Lucy agree? Apakah Lucy setuju untuk duduk gitu ya? Maksudnya gitu. Jadi ini implied tersirat. Apakah Lucy setuju disuruh sama Doni buat duduk? Gitu ya maksudnya. Setuju nggak kira-kira? Sini no thanks katanya gitu ya. Berarti Lucy itu nggak mau. Disuruh duduk nggak mau. Kalau nggak mau berarti jawabannya kita harus buat jadi no. Gimana? Ayo siapa yang mau jawab? No. Lucy diganti jadi she. Betul. Don't. She kita lihat kata kerja bantunya pakai does. No, she doesn't. Doesn't. Iya, seperti itu. Kalau jawabannya positif gimana? Yes. She does tanpa She not ya. does. Iya, seperti itu. Itu contoh aja. Ya. Last question, what does actually Lucy want to do? Sebenarnya Lucy ini pengen ngapain gitu loh. Kalau dari sini apa nih? Dari percakapan tadi. Diganti lagi ya, Lucy-nya jadi she. She. Ngapain tuh? She apa di sini? I just want to take away a cup of iced tea. Saya cuma pengen ini kok beli terus bawa pulang es teh gitu ya. Segelas es teh berarti she just atau she boleh deh just-nya tadi dipakai dari percakapan. Perhatikan kalau yang pakai does, ternyata nggak tahu dulu di kelas 7 udah pernah belajar simple present tense belum? Kalian, she just wants to
take away a cup of iced tea, gitu ya. Jadi kita nggak keluar jauh-jauh dari jalurnya mana dari percakapan ini aja, gitu ya. I just want to take away. Kenapa di sini pakai want? Di sini kata kerjanya pakai s. Karena ini sekali lagi mestinya udah belajar dulu di kelas 7 ya. Ada yang namanya tenses simple present tense. Oke, atau Ustazah share di ini aja deh. Bentar ya, pakai whiteboard aja. Gimana, udah pernah belajar belum simple present tense dulu waktu di kelas 7? Udah pernah belum? Atau lupa ya? Jadi gini, kalau kita ngomongin soal simple, oke. Kenapa jadi jelek gini tulisannya? Oh, sebentar. Atau pakai teks aja ya, sebentar ya. Jadi di antara 12 tenses, ada yang namanya simple present tense ya. Simple present tense ini terbagi dua nih. Kalau untuk dibikin ke kalimat, dia bisa punya bentuk yang kalimat satu yang verbal, dua nominal. Ini sama kayak kita belajar nahu ya, harap maklum. Ini nahunya tapi bahasa Inggris. Verbal, dua nominal. Oke. Terus apa bedanya tuh antara yang pertama dan kedua? Kita lihat di sini. Satu yang verbal, berarti dia menggunakan uses main verbs. Menggunakan kata kerja utama. Berupa apa? Berupa action verb. Begitu ya. Contohnya apa? Example. Contohnya apa? Kata kerja yang di situ berupa action verbs. Kata kerja yang itu menunjukkan tindakan seseorang. Seseorang tuh benar-benar melakukan sesuatu secara fisik. Misalnya ya paling gampang mungkin eat, run, sleep, study, gitu-gitulah ya. Terus bagaimana rumusnya? Nah, sama kayak di belajar nahu juga, mungkin di durus lughah juga itu ada rumus gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya itu beda-beda. Kan subjek tadi di bahasa Inggris ada 7 ya. Kita lihat. Nih, misalnya kita pengen bikin kalimat yang positif, berarti nanti dia akan menggunakan subjek plus verb 1 plus ini objek. Gitu. Screen saja kelihatan nggak nih? Kelihatan kan whiteboard? Halo? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Ya. Terus ini untuk yang kalimat negatif kan berarti tidak ya, ada kata tidak, ada kata notnya. Itu aja gampangnya biar gampang diingat. Diikuti sama dia butuh kata kerja bantu ketika dia masuk menjadi kalimat negatif dan interrogatif kalimat tanya. Jadi ada kata kerja bantu khusus untuk di simple present tense. Berupa apa itu? Bisa do, bisa does. Kapan kita pakai do? Ketika subjeknya I, you, we, they. Kapan kita pakai does? Ketika subjeknya he, she, it. Gitu. Ya. Subjek di bahasa Inggris gampang cuma 7. Gampang banget. Kalau di bahasa Arab mungkin 14. Ya. Berserta seluruh tasrifnya masing-masing. Jadi ini insya Allah gampang. Nah setelah do atau does sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu, kita keluarkan lagi verb satunya. Plus tambahin objek juga tadi bisa. Oke. Terus kalau bikin kalimatnya gimana Ustazah? Ya udah gini aja. Kita pindahkan tempat dari do atau does tadi, kata kerja bantunya. Kita pindahkan ke depan, menduduki posisi subjek. Terus subjeknya tukar tempat. Ya kan? Terus balik lagi ke verb 1. Baru misalnya plus objek.
Ustazah singkat O-nya dari objek ya. Terus kalimat tanya dong. Gitu. Contohnya gimana? Example, contoh. Kita mau bilang via, tadi siapa via ya yang bolak-balik masuk, mungkin sinyalnya kurang bagus koneksi internetnya. Via nih kalimat positifnya nih. Aduh, sebentar. Misalnya via has internet connection problem. Gitu ya. Oke, via ini jadi subjek dong ya. Kalau kita urut-urutkan biar gampang. Via itu seperti subjek. Ini tinggal substitusi aja. Misalnya kalau pakai substitusi aja. Via itu subjek, has itu verb 1. Ya, verb 1 itu gini. Verb 1 itu kalau di daftar kata kerja di bahasa Inggris itu ada 3 kolom. Ya, 3 kolom. Verb 1, verb 2, verb 3 gampangnya gitu. Alias sebenarnya verb 1 itu infinitif atau bare verb. Yang kedua past simple, yang ketiga past participle. Gitu. Nanti saja attach juga deh di Google Classroom ya untuk daftar kata kerja. Biar bisa dihafalkan. Oke. Berarti via itu subjek, has verb 1, internet connection itu jadi objek. Terus kalau kita mau bilang via nggak ada masalah. Nggak punya masalah di koneksi internet. Gimana dong ngomongnya? Berarti via tadi subjek, ikut rumus ini ya. Via ini termasuk he, she, it atau I, we, they. Termasuk she ya kan? Via kan akhwat nih. Berarti kita pakai kata kerja bantu yang does. Oke. Terus maaf ini tadi kurang note di sini. Ya. Via doesn't atau does not boleh. Kita singkat aja. Doesn't apa nih? Has itu udah konjugasi untuk he, she, it orang ketiga tunggal ya di bahasa Inggris. Berarti kalau dia mau balik ke verb 1 lagi, dia harus berubah jadi have. Kembali ke bentuk asalnya. Oke, via doesn't have internet connection problem. Seperti itu. Terus kita ikut bikin lagi di kalimat negatif interrogatifnya, kalimat tanyanya bagaimana? Das-nya dipindahkan ke depan seperti rumus ini. Das via yang dipakai untuk kalimat tanya itu pakai verb 1 yang seperti di kalimat negatifnya. Jadi nggak boleh pakai has, tapi harus balik ke have lagi. Does Via have internet connection problem? Gitu. Kalau iya, yes she does. Gitu ya. Misalnya dijawab yes she does. Kalau emang butuh jawaban. Kalau enggak, berarti no. No, she doesn't. No. Kemana nih? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, hal min soal? Any questions? Untuk yang jenis verbal? Jelas nggak? Ustazah kalau misalnya diganti gimana Ustazah? Misalnya bukan via, misalnya we atau I atau you atau they. Berarti pakai yang mana kata kerja bantunya? Pakai yang do. Misalnya you nih. Misalnya Ustazah ngomong sama siapa nih? Aisyah ya, tadi yang baru masuk ya. Aisyah, ini tatap muka nih langsung ngobrol di depan face to face gitu ya. Via. Aisyah, do you have internet connection problem at your house gitu ya? Kamu ada kendala internet nggak gitu di rumah? Kan pertanyaannya you kenapa? Karena ini yang orang mukhotob yang diajak langsung ngomong gitu ya. You, jadi kan antara I dan you gitu, antara Ustazah dengan Aisyah. Aisyah jawabnya no I don't Ustazah. Enggak, saya enggak ada masalah di koneksi internet gitu ya. Oke, gitu. Atau iya, kalau iya berarti yes I do gitu. Atau yes I have ya. Yes I have. Tapi kalau misalnya nggak punya, no I don't have internet connection problem at my house misalnya gitu ya. Begitu. Jadi yang I, you, we, they itu pakainya do, yang he, she, it pakainya does. Sudah ketentuan dari sononya.
Oke. Gimana, ada pertanyaan? Ustazah mau jelasin yang kedua yang nominal. Itu nggak ada di buku ya. Bentar ya. Yang kedua, yang jenis kedua, itu yang nominal tadi. Atau predikatif misalnya gitu ya. Itu menggunakan to be atau be verb. Kalau orang Indonesia bilangnya to be. To be-nya berupa apa? To be-nya berupa, oh ya sebentar lagi udah mau habis nih waktunya. 3 menit lagi. To be-nya berupa is, am, dan are. Begitu. Oke. Kita lihat di sini kalimat positifnya gimana contohnya? You are, kalau pengelompokannya is tuh dipakai oleh siapa udah tahu ya. He, she, it pakai is, I pakai am, you, we, they pakai are gitu ya. You are smart, kamu pinter. Gitu ya. Jadi kapan kita pakai to be atau be verb itu untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan sama warna. Misalnya the color of the ball is red. Oke, atau I am at the kitchen gitu ya. My mother at the kitchen, atau misalnya my house is in Jogja misalnya gitu. Itu kan jadi menyatakan lokasi dan sebagainya. Atau adjektif juga ya, smart itu adjektif. You, kamu nggak pinter. You aren't, pakai not ya. Smart. Yang ketiga kalau mau nanya gimana? Berarti are you smart? Ini saja lupa nggak tulis ininya. Tapi kurang lebih sama ya kayak gini ya. Subjek berarti you. Are ini menggantikan verb 1 ya. Karena di sini is, am, are berfungsi sebagai verb kata kerja. Smartnya ini jadi adjektif. Oke. Terus untuk kalimat negatif sama. You-nya itu subjek. Terus are itu jadi penggantinya verb. Terus dikasih not. Baru adjektifnya. Kalau yang kalimat interrogatif, kalimat tanyanya tinggal diganti aja tukar tempat sama subjek. Are you smart? Gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Kita 1 menit lagi habis nih. Oh, 7 menitan lagi ya. Gimana, ada pertanyaan? Akhwat? Bingung nggak? Nanti insya Allah saya sisipin deh materinya di Google Classroom ya. Untuk yang tambahan ini, yang Nahu mungkin nggak ada di situ. Oke. Kita balik ke sini ya. Kita balik ke modul lagi. You're running out of time, ini tinggal dikit lagi. Kita lihat sekarang yang observe. Udah kelihatan share screen yang awal tadi, yang modul? Insya Allah udah ya. Observe. Sekarang observe itu amati. Open the door please. Ini apa nih? Berupa instructions ya. Giving instruction. Open the door please. Buka dong pintunya. Iftahil bab. Misalnya kayak gitu ya. Open the door please. Cocok nggak nih antara gambarnya dia buang sampah sama perintahnya suruh buka pintu. Gitu ya. Tidy your room. Ini rapikan kamarmu. Room ini maksudnya lebih ke bedroom ya. Tidy your room. Alright, oke. Okay. Iya gitu. Alright, baik gitu ya. Clean the table. Clean the table, bersihkanlah mejanya. Sure itu artinya baiklah gitu. Oke, gitu ya. Baru kelihatan ya screen-nya ya. Afan ya. Gitu. Sini ya tadi observe. Sekarang kita ke bawah. Yang ini sekarang giving and responding to instruction. Bagaimana cara memberi instruksi, memberi perintah, dan bagaimana cara meresponnya. If you want to give an instruction and how to respond, you can follow the following instructions. Ya, ini contoh ungkapan-ungkapannya. Misalnya open the door please, jawabannya bisa okay. Clean the table please, tidy your room now. Rapikan kamarmu sekarang. Throw the garbage into the trash can, buanglah sampah ke tong sampah gitu ya. Throw artinya lempar sih. Ya, kita lebih haluskan lagi jadi buang gitu ya. Be careful itu hati-hati, berhati-hatilah gitu ya. Be quiet itu tenanglah.
Oke. Jadi jawabannya gimana? Bisa satu di antara ke-6 jawaban berikut. Ada oke, sure, I will maksudnya ya I will do it. Misalnya I will tidy my room misalnya gitu ya. Cuman disingkat jadi I will aja udah cukup. Alright ya oke sama no problem nggak masalah. No thanks. Kalau no thanks berarti dia menolak dong ya. Kalau yang ini jawaban untuk maksudnya positif ya. Positif dalam artian berarti dia mengiyakan, menyetujui diberikan perintah dan dia menyetujui akan dia lakukan. Tapi kalau no thanks berarti dia negatif, tidak mau melakukan itu yang diperintahkan. Be quiet, no thanks berarti dia nggak mau diem gitu ya. Kurang lebih gitu. Oke, 4 minutes left. Giving an instruction, arranging the sentence into a good order. Kayaknya nanti buat ini aja deh. Buat penugasan aja ya. Oke. Number 5, nanti Ustazah kirim lagi. Terus, nah nanti di sini ya nulisnya ya. Vocabulary, ini mufradat. Oke, take, ambil, open, buka. Throw, buang atau lempar. Tidy, merapikan tanpa H. Clean, membersihkan. Jump, melompat. Take a shower, mandi. Ini mandi yang pakai shower ya. Kalau pakai gayung gimana dong, Ustazah? Ya, take a bath boleh lah gitu. Take a showernya pakai shower ya. Gitu. Bucket, ember, dalun, garbage, sampah, sea, laut, beach, pantai, room, kamar, bedroom gitu maksudnya ya. Safety, keamanan, trash can, tempat sampah. Oke. Ini nanti mungkin bisa sambil dihafalkan. Exercise, gampang-gampang insya Allah nanti buat PR juga ya, buat penugasan juga ya. 7 dan 5. Oke. Kita masih ada 3 menitan lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau saja terjemahkan dulu ya ini ya. Supaya nanti kalian mudah untuk menyusun ini jadi paragraf. Yang A, after finished, it's better for you and your children to take a shower with clean water. Setelah selesai, ada baiknya bagi Anda atau bagi kamu dan anak-anakmu ya untuk mandi dengan air bersih. Nih, ilustrasinya di sini lagi pada mandi-mandi di laut ya, berenang segala macam. Yang B, check the depth of the sea water before coming to the water. Before coming into the water ya, mungkin harusnya ya. Before coming. Jadi ukur dulu, cek dulu kedalaman laut. Depth ini maksudnya kedalaman. Kedalaman air laut sebelum kita nyemplung, sebelum kita masuk ke air, sebelum kita berenang di situ. Kenapa? Nanti gunanya kalau untuk yang mungkin tingginya beda gitu ya, sudah tinggi orangnya, maksudnya anak-anak kan mungkin masih nggak terlalu tinggi ya. Mau masuk ke air nanti dia bisa kelelep dong gitu ya. Jangan sampai. Tapi kalau misalnya lebih tinggi daripada kedalaman air kan bisa nggak tenggelam lah istilahnya ya. Seperti yang ini nih mungkin. Gitu. Yang ketiga yang C, first when you come to the beach, ketika kamu tiba di pantai, make sure that the sea and its beach is clean. Pastikan laut dan pantainya itu bersih. Karena ada pantai mungkin kayak di Ancol gitu ya. Mungkin nggak bersih gitu ya, banyak sampah dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dibersihin sekarang. They always watch at your children when they are playing on the beach. Ya, watch out maksudnya perhatikan dengan seksama. Perhatikan tuh diamati gitu ya. Perhatikan baik-baik anak-anak Anda ketika mereka bermain di pantai. Yang E, make sure that you and your children are able to swim when you want to jump into the sea water. Pastikan bahwa kamu dan anak-anakmu, Anda dan anak-anak Anda itu bisa berenang ya. Jangan nggak bisa berenang udah nyemplung duluan ke air. Ya, bisa tenggelam. When you want to jump into the sea water, ketika kamu pengen masuk ke air, gitu, pengen lompat masuk dalam air, gitu maksudnya ya. Oke, itu kurang lebih A sampai E artinya. Masih ada 1 menit mungkin, kurang dari 1 menit. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Nanti untuk mengerjakan tugasnya boleh buka kamus, bebas aja. Tapi usahakan untuk mengerjakan sendiri dulu ya. Gitu. Maksudnya jangan kerjasama dengan teman sih berdua. Harapannya dikerjakan sendiri dulu supaya ini buat latihan gitu ya. Oke.
Gimana, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas semua apa nggak jelas, apa terlalu cepat atau enggak ngejelasinnya, Ustazah? Halo halo, nanti soalnya takutnya ini tiba-tiba mati sendiri. Gitu. Nggak ada? Nanti boleh di grup atau gimana ya untuk komunikasi selanjutnya ya. Karena waktunya udah habis, kita tutup dulu mungkin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.